Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita ambil tema perlindungan Tuhan. Namun terlebih dahulu kita baca firman Tuhan dalam Alkitab kita, yaitu kita ambil dari Mazmur 18 ayat 3. Demikian firman Tuhan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita perhatikan dari ayat yang kita bacakan tersebut, itu banyak sekali predikat yang Raja Daud sandangkan kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa begitu banyaknya predikat-predikat tadi, itu menunjukkan bahwa Raja Daud dalam masa kehidupannya dia sangat mengenal Tuhan, sangat dekat, bergaul karib. Dia sangat mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ini nyata di sini dari banyaknya predikat-predikat ini, banyak kejadian yang dia alami bersama Tuhan sehingga dia bisa menyematkan predikat-predikat yang begitu banyak di sini dikatakan sebagai bukit batu, gunung batu, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng. Nah, dalam hal ini dalam perlindungan Tuhan, tentunya banyak peristiwa yang sudah dilalui oleh Daud ini sehingga dia bisa menyatakan hal tersebut. Di sini lebih banyak dikatakan bahwa Allah di sini digambarkan sebagai tempat perlindungan yang aman, yang nyaman dan kuat dari apapun yang dilanda, yang melandanya. Demikian sehingga dalam hal ini Daud dapat mengatakan siapa Tuhan dalam hidupnya, dan tentu hal itu butuh pengenalan yang baik akan Tuhan. Daud tidak bisa mengatakan hal-hal tersebut ketika Daud tidak mengenal dan mengalami secara pribadi siapa Tuhan dalam hidupnya. Nah, tentunya dalam kehidupan kita juga banyak permasalahan, tantangan, dan apapun yang menghalangi kita, merintangi kita. Itu sebagai manusia tentunya kita tak lepas dari persoalan-persoalan hidup, entah itu apakah persoalan yang kecil, besar, atau bahkan juga persoalan yang bertubi-tubi yang bahkan diibaratkan sebagai badai kehidupan. Nah, tentunya kemana kita akan mencari perlindungan? Hanya kepada Tuhanlah kita mencari perlindungan, karena Tuhanlah tempat perlindungan yang aman dan kuat, dan ada jaminan tidak ada musuh yang dapat menembus pertahanan. Di sini dikatakan juga, Daud mengatakan bahwa perisaiku, perisai adalah tempat alat untuk menangkal dari serangan-serangan senjata-senjata musuh ya. Di sini juga bahkan dikatakan sebagai tanduk keselamatan ya. Jadi di sini menyatakan bahwa ada pembelaan Tuhan. Jadi mencari perlindungan, mencari pembelaan Tuhan dalam kehidupan Daud. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terkait dengan permasalahan kita, hal-hal yang menyangkut apa saja yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, masalah-masalah kita. Kita lihat dalam Mazmur 55 ayat 9. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 55 ayat 9. Demikian firman Tuhan, "Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai." Nah, di sini menarik. Jadi kita mencari perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Nah, ini setelah saya perhatikan ya, saya mencari tahu angin dalam bahasa aslinya ya, dalam bahasa Ibrani, ternyata di sana disebutkan adalah angin itu dituliskan ruach, R-U-A-C-H, yang berarti angin, nafas, roh. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa kita mencari perlindungan kepada Tuhan terhadap hal ini juga dikatakan angin ini juga bermakna harafiah ya, angin ribut
badai, topan. Namun juga di sini juga dikatakan roh. Nah, di sini yang dimasukkan roh, jadi roh inilah yang selain angin ribut yang dalam makna harafiah, jadi roh amukan angin badai itu yang mengamuk dikatakan angin ribut atau topan badai. Dan juga di sini dikatakan itu artinya roh itu juga berarti ada amukan roh atau kuasa jahat, penguasa-penguasa udara. Nah, di sini juga kita mencari perlindungan dari hal-hal tersebut. Hanya kepada Tuhan kita mencari perlindungan, hanya kepada Tuhan kita mencari pembelaan terhadap apa yang menimpa kita. Persoalan apapun, baik persoalan sosial, ekonomi, bahkan persoalan hal-hal yang terkait dengan juga kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang kita. Kita hanya mengandalkan Tuhan, tempat untuk berlindung, sebagai kota benteng kita, kota perlindungan, gunung batu yang kuat, dan juga tanduk keselamatan. Nah, dalam hal ini terkait dengan angin ribut, nah, kita bisa mengambil contohnya dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus menenangkan topan badai, menghardik topan ya, angin ribut. Kita lihat di Matius 8 ayat 24 sampai 26, demikian firman Tuhan. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka ya, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, dari peristiwa ini kita dapat mengambil pelajaran ketika murid-murid menghadapi badai di tengah perjalanan naik perahu. Nah, dalam hal ini murid-murid ini dia terlalu fokus terhadap masalah yang dia hadapi, ya. Jadi murid-murid ini merasa bahwa sebagian dari muridnya adalah merupakan nelayan-nelayan yang handal, yang sangat memahami karakter perairan tersebut, sehingga ketika hal-hal yang dirasa akan membahayakan perjalanannya, jadi dia tahu betul kapasitas perahunya berapa, karakter perairan itu seperti apa, dan pengetahuan navigasi terhadap pelayaran, dia merasa sudah sangat menguasai sehingga tahu bahaya yang akan dihadapi. Nah, dalam hal ini murid-murid Tuhan Yesus tentunya sangat terpaku, terfokus dengan persoalan yang dihadapi. Mereka lupa bahwa di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berserta dengan mereka. Dia melupakan hal itu. Sehingga pola pikir mereka dibatasi oleh logika dan teori-teori navigasi sebagai nelayan. Nah, dalam hal ini perlu kita ambil pelajaran. Kadang kita menghadapi persoalan, bahkan kadang kita merasa bahwa persoalan kita terlalu berat, sangat besar. Kita tidak mungkin menghadapi ini, bahkan kita akan binasa dengan persoalan-persoalan yang menghantam kita. Seringkali kita terlupa bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, kita bisa mencari perlindungan kepada Tuhan untuk menghadapi segala persoalan yang kita hadapi. Nah, dari hal-hal tersebut yang kita sampaikan, yang kita pelajari pada untuk merenungkan firman Tuhan kali ini, sehingga dapat kita tarik pelajarannya dalam kehidupan kita, dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Jadi marilah, setiap manusia pasti memiliki masalah atau persoalan hidup, ataupun masalah besar, kecil, atau badai kehidupan sekalipun, hanya pada Tuhan Yesus tempat perlindungan yang sejati. Dan sebagaimana Raja Daud selalu hanya mengandalkan Allah dalam menghadapi segala persoalannya. Bahkan Raja Daud sangat mengenal Allah dengan baik, bahkan Allah sendiri mengatakan, "Hatiku cocok dan berkenan kepada Daud," sehingga apapun yang diperbuat selalu berhasil, karena
Raja Daud hanya selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi, menyelesaikan segala persoalan yang melanda, yang dia dapatkan, apapun itu dalam peperangan ataupun dalam hal-hal pengaturan kerajaan dan sebagainya. Tentunya sebagai seorang raja banyak hal yang dihadapi, sehingga Daud hanya mengandalkan Tuhan saja. Kemudian juga kita akan binasa oleh persoalan yang menerpa kita apabila kita tidak mengenal Allah kita. Seperti dikatakan di Hosea 4 ayat 6, di sini dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, sehingga dalam menghadapi persoalan apapun perlu pengenalan kita lebih mendalam lagi. Kita perlu bergaul karib dengan Tuhan seperti halnya Raja Daud dalam menjalani kehidupannya, dalam menjalani tugas-tugasnya, tugas kenegaraan dan sebagainya. Dia hanya mengandalkan Tuhan, sehingga diberkati karena Tuhan berkenan, sehingga bahkan Raja Daud bisa dikatakan Raja Israel yang sangat termasyhur. Kemudian juga kita akan tetap aman apabila kita senantiasa hanya berjalan bersama Tuhan dalam menghadapi persoalan, baik persoalan fisik, sosial, ekonomi, atau maupun kuasa kegelapan karena roh jahat yang akan menyerang kita, mengganggu kita. Kita hanya mengandalkan perlindungan hanya kepada Tuhan saja. Dan kita akan tetap aman apabila kita senantiasa berjalan bersama Tuhan dalam menghadapi segala hal. Demikian, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, andalkanlah Tuhan dalam segala hal, dalam menghadapi segala persoalan yang melanda kita, apapun itu, hanya serahkan kepada Tuhan. Kita berserah sepenuhnya dan kita akan lebih mengenal Tuhan, sehingga kita akan lebih dibimbing dan dituntun. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Dialah akan yang mengatur dan dialah yang akan melindungi kita untuk selama-lamanya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.